Salam dan bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan saya Ali Zainal, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Impres Rata Kabupaten Nagikio. Pada video ini, saya akan menunjukkan sebuah demonstrasi kontekstual terkait dengan visi guru penggerak pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak ini kita harus bisa menerapkan yang namanya inquiry apresiatif. Apa yang dimaksud dengan inquiry apresiatif ini? Inquiry apresiatif ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Kemudian, untuk inquiry apresiatif ini menggunakan alur bagja. Alur bagja ini jika kita rincikan, B-nya adalah buat pertanyaan utama. Kemudian A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Jadi kelima tahapan ini harus runtut dan sangat baik yang merupakan manajemen perubahan yang kalau kita lihat dimulai dengan tahapan buat pertanyaan utama, kita harus mampu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian ambil pelajaran, kita bisa mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal tersebut. Kemudian, pada tahap berikutnya, gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, jabarkan rencana, kita bisa merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pada tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Kita harus memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak dan Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Dan di sini saya telah merumuskan sebuah visi yaitu menuntun murid agar tercipta lingkungan pembelajar sepanjang hayat dan berwawasan global sesuai profil pelajar Pancasila. Dari visi ini, saya telah membuat kalimat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pembelajaran yang berbasis TIK. Nah, sekarang saya akan coba menerapkan kepada alur bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dimulai dengan yang pertama yaitu buat pertanyaan. Di sini saya membuat pertanyaan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pembelajaran yang berbasis TIK. Nah, kemudian daftar tindakan atau penyelidikannya. Pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru serta komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan TIK. Dan yang terakhir adalah mencari tahu kemampuan awal murid dengan melakukan asesmen formatif. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran. Di sini saya membuat pertanyaan siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana memilih media pembelajaran berbasis TIK yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Daftar tindakan penyelidikan yang telah dibuat yaitu mencari referensi tentang praktik baik pembelajaran berbasis TIK baik di dalam sekolah dan media atau platform online. Lalu mencari referensi media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai agar mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Kemudian untuk tahapan yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pada tahapan gali mimpi ini, saya membuat pertanyaan seperti apa pembelajaran berbasis TIK yang mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Kemudian bagaimana perasaan saya apabila pembelajaran berbasis TIK mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang ketiga, apa yang penting dilakukan agar tetap terlaksana pembelajaran berbasis TIK yang mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama adalah menanyakan pendapat dan perasaan setiap anggota kelas jika pembelajar memanfaatkan TIK mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui kegiatan tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis TIK.
Dan ketiga, mencari praktik baik tentang pemanfaatan TIK pada pembelajaran dan melakukan diskusi konsultasi kepada narasumber yang kompeten. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Saya membuat pertanyaan apa langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis TIK. Kemudian bagaimana pembelajaran berbasis TIK mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Dan ketiga, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Daftar tindakan penyelidikan yang dibuat yaitu pertama, melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid. Kedua, membuat perangkat atau modul ajar yang sesuai dengan pemanfaatan TIK pada pembelajaran. Yang ketiga, mencari media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai dengan karakteristik murid. Dan yang terakhir, melaksanakan pendalaman materi atau belajar bagaimana membuat bahan ajar berbasis TIK yang menarik dan mampu meningkatkan kreativitas murid. Dan tahapan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kemudian siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran berbasis TIK mampu konsisten? Dan ketiga, berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya? Dan daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu menyusun tim kolaborasi dalam pembelajaran berbasis TIK di sekolah, menyusun jadwal pembelajaran berbasis TIK agar mampu memanfaatkan media belajar secara maksimal, dan membuat jadwal refleksi bersama komunitas belajar dalam sekolah tentang pembelajaran yang sesuai dengan tantangan abad 21 ini. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Terima kasih telah menyaksikan. Salam dan bahagia.